Halo, jumpa lagi di channel Vivan Chemistry. Video kali ini saya melanjutkan video sebelumnya, pembahasan kumpulan 100 soal kimia utul UGM. Ini part 4-nya ya, atau part terakhir, soal nomor 76 sampai soal nomor 100. Yuk langsung saya mulai ya. Nomor 76, hukum kesetimbangan untuk reaksi penguraian PCl5 menjadi PCl3 dan Cl2 adalah ini. Reaksinya ini, terus hukum kesetimbangannya ini. Benar ya, semuanya gas dan semua koefisien sama-sama 1. Jadi kanan per kiri, konsentrasi kanan per konsentrasi kiri. Benar? Sebab PCl5 dan PCl3 memiliki geometri masing-masing trigonal bipiramida dan trigonal piramida. Ini juga benar ya, tapi nggak ada hubungannya antara bentuk geometri dengan tetapan kesetimbangannya. PCl5 itu, ini ada satu bidang dia, Cl, terus 2 Cl lagi, nih kayak depan belakang gitu ya, Cl. Tapi kalau PCl3, dia cuma 3 yang kepakai. Nah, 2 lagi dalam bentuk pasangan elektron bebas. Jadi PCl5 segitiga bipiramida dan PCl3 segitiga piramida. 77 dalam satu periode itu kanan kiri ya. Jari-jari atom dari kiri ke kanan cenderung naik. Jari-jari itu ke kiri yang naik ya. Kiri makin besar. Jadi jelas yang atas sudah salah ya. Sebab dalam satu periode, dalam tabel periodik dari kiri ke kanan, jumlah proton pada inti atom bertambah. Ya jelas ya, ke kanan kan nomor atomnya juga nambah kan. Jadi jumlah proton juga tambah. Jadi yang atas salah, bawah benar. Dadu ya. Tujuh, 8. Laju suatu reaksi kimia meningkat apabila ukuran partikel diperkecil. Iya. Dengan memperkecil ukuran partikelnya, jadi sebenarnya kita memperbesar luas permukaannya supaya tumbukannya lebih mungkin terjadi ya. Lebih cepat juga terjadinya. Ukuran partikel yang lebih kecil menyebabkan luas kontak areanya lebih kecil. Justru yang seperti saya katakan tadi, kalau diperkecil, semakin kecil tuh suatu partikel, maka luas permukaannya makin besar. Luas bidang sentuh kontak areanya itu lebih besar. Jadi atas benar, bawah salah. C. 79. Tekanan gas dalam bejana tertutup akan naik jika temperatur dinaikkan. Ini benar ya. Jadi kalau suhu dinaikkan itu kan jadi dapat energi itu partikel-partikelnya. Jadi bertubrukannya lebih kencang gitu ya, lebih meningkatlah tumbukannya, dan juga terhadap wadahnya kan tumbukannya makin kencang, makin kuat, sehingga tekanan di dalam itu bertambah. Sebab kenaikan temperatur menaikkan energi kinetik dalam partikel gas dalam bejana. Benar ya. Jadi yang ini berhubungan ya. Yang A. 80. Kekuatan reduktor ditentukan oleh nilai potensial reduksi standar. Iya, salah satunya bisa juga ya. Ini N0-nya ya. Sebab semakin besar nilai potensial reduksi standar, kekuatan reduktor semakin besar. Ini besar ini artinya mungkin plus ya. Ingat kalau deret volta kan ke kanan positif, ke kiri negatif N0-nya kan. Ke kiri itu cenderung jadi reduktor karena gampang mengalami oksidasi. Ke kanan jadi oksidator karena gampang mengalami reduksi. Jadi katanya semakin besar mungkin semakin positif ya. Kalau semakin positif semakin ke kanan, reduktornya makin besar. Salah ya, ke kanan itu oksidatornya yang makin kuat. Jadi atas benar, bawah salah. C. 81. Hasil kali kelarutan
HgCl yang MR-nya 143,4 dalam air dapat ditingkatkan dengan cara yang satu menambahkan pelarut. Salah ya, kan kelarutan itu S ya, mol zat terlarut per mol volume larutan. Jadi kalau pelarut ditambah berarti kan larutannya volumenya makin banyak. Jadi kalau bawahnya makin besar maka kelarutannya makin kecil kan. 2 itu di NaCl itu ada Na plus dengan Cl min. Sementara AgCl kan juga ada kan, Ag plus dengan Cl min. Jadi ada yang namanya ion senama. Ion senama itu memperkecil kelarutan, bukan memperbesar. 3 juga sama, AgNO3. Berarti ada Ag plus dengan NO3 min. Ini ada yang sama nih. Ion senama memperkecil kelarutan. Dipanaskan ya, kalau dipanaskan kan tambah kalau suhu naik itu kelarutan makin cepat ya. Jadi yang nomor 4 saja yang benar, yang dadu. (82) ada 100 mili larutan 0,1 molar Ha asam lemah yang Ka-nya 10⁻⁴ direaksikan dengan 0,8 gram NaOH. Kemudian larutan tersebut ditambahkan aquades sampai volume 1 liter. Maka akan diperoleh Ha-nya 100 mili kali 0,1 molar, 10 milimol karena mililiter ya, jadi temannya milimol. Atau kalau kita ubah ke mol ya tinggal bagi 1000, 0,01 mol. NaOH-nya ada massa 0,8 gram. MR dari NaOH itu kan 40 ya, 0,02 mol. Kita buat reaksinya, Ha tambah NaOH berarti jadi NaH plus H2O. Mula-mula bereaksi sisa. Mula-mula ada 0,01 mol Ha, 0,02 mol NaOH. Produknya belum ada di mula-mula. Berarti kan pasti Ha-nya yang habis, karena koefisien satu semua itu lagi kan. Jadi semuanya 0,01, 0,01. Tinggal turun. Is 0,01 mol. Jadi NaOH basa kuat bersisa 0,01 mol. Apakah itu buffer? Tidak. Buffer itu yang lemah harus bersisa. Lemah yang bersisa. Sementara di sini kuat yang bersisa. Salah ya. Oke, lalu NaOH-nya ini yang menentukan pH ya. Jadi molaritas NaOH, ingat ya, molaritas kan mol per volume. 0,01 mol. Volumenya kan 100 mili lah, dianggap 0,8 gram tuh nggak ngaruh ya. 100 mili berarti 0,1 liter ya. Atau ini 0,1 M. Maka konsentrasi OH-nya juga 0,1 kan. Pasti pOH-nya 1 atau pH-nya 13. Ya. Nah, walaupun kita ini volumenya diencerkan istilahnya ya, ditambahkan aquades sampai volume 1 liter, sebenarnya kita bisa coba aja ya. Di sini saya coba. Jadi M1 V1 sama dengan M2 V2. Oke, molaritas 1 tadi kita udah dapat di awal 0,1. Volumenya awal itu adalah 100 mili. Molaritas kedua kita nggak tahu. Volume keduanya adalah sampai volume 1000 mili kan, 1 liter. Ini. Berarti M2 sama dengan 10 per 1000. Ya kan? 0,01 M.
Ini punya si NaOH ya. Berarti kan konsentrasi OH- juga karena valensi 1 0,01 M juga. Berarti POH-nya min log 0,01 atau 10 pangkat minus 2, 2. pH-nya 14 kurang 2, 12. Jadi kita pakai volume ini atau tidak, tetap aja hasilnya tidak sama dengan 13 plus log 2 ya. Larutan bersifat asam udah jelas salah ya, basanya basa kuat yang berlebih. Membirukan lakmus, iya, basa membirukan lakmus, ini benar. Jadi yang benar cuma yang 4, dadu. Delapan tiga, ada NH3 100 mili 0,2 molar. Tambahkan 100 mili asam sulfat 0,1 molar. Pernyataan yang benar kalau Kb NH3-nya 2 kali 10 pangkat minus 5. Bongkar satu-satu ya. NH3 100 mili kali 0,2 M, 20 mili mol. Asam sulfat H2SO4, asam kuat yang bervalensi 2 ya. 100 mili kali 0,1 molar, 10 mili mol. Kalau kita buat reaksi NH3 tambah H2SO4, ini menghasilkan NH42SO4. Setarakan ya, dikali 2 di sini. MRS. NH3-nya 20 milimol, H2SO4-nya 10 milimol, belum ada. Di sini kedua-duanya habis ya. Kenapa? Karena 20 bagi 2 10, 10 bagi 1 10. Jadi reaksinya dua-duanya habis. Hati-hati ya. Jadi sini 20, 10, 10. Ini namanya hidrolisis ya. Nah, kita bongkar dulu yang satu. pH larutan sebelum ditambah asam. Berarti sebelum ditambah asam cuma basa ya, cuma NH3 saja kan? Basa, lemah. Oke, rumusnya konsentrasi OH- akar Kb kali molaritasnya, molaritas basanya. Kb-nya dikasih 2 kali 10 pangkat minus 5 dan molaritasnya 0,2. 0,2 2 kali 10 pangkat min 1. Jadi akar 4 kali 10 pangkat min 6. Akar 42, akar 10 pangkat minus 6 ya 10 pangkat minus 3. Tapi ini masih OH-. Berarti POH-nya adalah 3 min log 2. pH 14 kurang 3 min log 2. 11 plus log 2. Lagian kalau mau ceknya biar cepat kan, sebelum ditambah asam kan berarti masih basah. Basah itu kan pH-nya nggak mungkin di bawah 7. Jadi satu udah pasti salah. Campuran tersebut adalah larutan penyangga. Nah ini salah juga ya. Jadi dua-duanya habis ya, reaksinya NH3 dengan H2SO4 karena harus bagikan dengan koefisien. Maka reaksinya harus disetarain dulu ya. Konsentrasi garam yang terjadi, sebenarnya kalau 1 2 salah pasti 3 salah ya. Konsentrasi garam yang terjadi adalah 0,2 molar. Ini kan 10 milimol N42SO4-nya. Supaya jadi molaritas kita bagi dengan volume total. Volume totalnya adalah 200 mililiter atau 1/20, 0,05 ya. 5 kali 10 pangkat minus 2 M. Salah. Campuran tersebut mempunyai pH kurang dari 7. Benar, kurang dari 7 kan asam. Karena ini komposisinya garamnya adalah garam yang terbentuk dari asam kuat, basa, lemah. Jadi dominannya dominan asam. Yang 4 benar. Dadu ya. 84
di antara gas di bawah ini yang dapat menyebabkan terjadinya hujan asam. Hujan asam itu oksida belerang, SO2, SO3, dan juga oksida nitrogen ya. Jadi ada biasa disebut dengan NOx. Ini ya. Jadi ada 1 benar, 3 benar. Berarti 1 dan 3. B. 85, senyawa organik di bawah ini yang mempunyai isomer geometris, isomer ruang cis dan trans yang mana? Dibongkar aja. 1, butena ya. Butena kan C-nya 4. Terus ada ena-nya di nomor 2. Double bond itu ya, ena. Nomor 3, nomor 2 ada bromo. Di sini ada Br, Br. Ini CH3, CH3. Nah, kalau kita susun ulang ini, fokus ke C double bondnya. Jadi C kiri ada mengikat CH3 dan ada mengikat Br. Yang kanan juga sama, mengikat CH3 dan Br. Nah, ini kan cis ya. Karena mau lihat Br-nya ada di bawah dua-duanya atau CH3-nya dua-duanya ada di atas. Artinya kalau ada cis berarti kan tinggal diputar 1 bisa trans. Artinya ini bisa punya geometris cis atau trans. Yang kedua, 2 butena. Digambar aja dulu, kalau belum bisa langsung membuat bentuknya seperti yang kanan ini, pelan-pelan aja. 2 butena berarti ada 1 H dan CH3, CH3. Fokus saja ke double bond. Nih. Lalu C yang kiri satu berikatan dengan H, satu CH3. Ada H, ada CH3. Ini bentuk cisnya yang saya kasih ya. Artinya kalau bisa cis pasti bisa trans. Gitu ya. Yang ketiga, 3,4, yang tadi 2 benar ya. 3,4 dihidroksi 3 heksena. Saya buat di samping aja sini. Heksena berarti 6. 2, 3, 4, 5, 6. Di posisi 3 ada hidroksi, OH ya. 4 juga ada hidroksi, dan di 3 juga ada ena-nya, double bond-nya. Tinggal isi H-nya. Udah, fokus saja sama yang punya double bond. Berarti masing-masing C ada mengikat OH ya. Lalu sisanya ngikat ini. Ini kalau mau dibuat CH2, CH3 boleh, atau langsung C2H5 juga nggak apa-apa. C2H5. Ini bentuk cisnya ya. Ada cis, pasti ada trans. 1, 2, 3 udah bener nih. Tinggal 4. Kita cek ya. 2 heptena. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Heksahepta berarti 7 ya. Di nomor 2 ada double bond. Tinggal isi. Ini H, H2, 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 H3. Fokus ke posisi double bond. Yang kiri C-nya ngikat 1 H dan juga ngikat CH3. Yang kanan ada ngikat ini ya, H-nya ini ya. Ngikat H, dan ini sisanya bisa digabungin. Jadi C4, H-nya 2, 4, 6, 9. Nah, ini yang sejenis ada di atas, berarti cis. Jadi 1, 2, 3, 4 bisa ya. Berarti E. (86) di antara senyawa-senyawa alkohol berikut yang dapat dioksidasi menghasilkan keton. Yang bisa menghasilkan keton itu adalah alkohol sekunder, dioksidasi menjadi keton, alkanon ya. Jadi kalau mau cari alkohol sekunder, jadi alkoholnya tuh di nomor 2 biasanya ya, atau yang pasti tidak di nomor 1. Jadi sebenarnya gampang, ini 1 udah pasti tidak bisa dioksidasi jadi keton. Pasti ini menjadi
asam karboksilat atau sebelumnya aldehid dulu. Ya, jadi yang bisa tuh ini sikloheksanol. Siklo dia 6, tapi ada OH. Nah, kan di sini kan ada C kan? Atau saya gambarnya saya bongkar dulu deh di bawah ya. C, ini OH, ini C, 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 C. Kan masing-masing C ini masih ada H ya. Ini ada H, ini ada H, ada H, ada H, ada H dan ada H. Ini ada H, ada H, ada H dan juga ada H. Oke, kalau di sini kita lihat kan C ini dia masih mengikat satu, di kirinya itu ada satu C ini dan di kanannya ada satu C, makanya dia jadi sekunder. Jadi OH-nya itu terletak pada C sekunder, makanya alkoholnya alkohol sekunder. Ya, jadi dioksidasi menjadi sikloheksanon. Gini. Sikloheksanol jadi sikloheksanon. Jadi yang bisa itu cuma nomor 4. Kalau mau cepatnya seperti tadi ya. Kalau dia alkohol primer bisanya jadi aldehid baru keton. Alkohol primer itu nanti nomor 1 ya OH-nya. Sedangkan kalau dia sekunder nomor 2 biasanya ya. Jadi akan menghasilkan keton. 87 senyawa alkohol berikut yang bersifat optis aktif. Yang bersifat optis aktif dia punya C chiral. C chiral atau C asimetris. Tidak simetris. Artinya C itu kan tangannya 4 ya. Jadi 4 tangannya itu mengikat atom atau gugus yang berbeda. Kita coba kita bongkar lagi satu-satu ini ya. Yang 1 2 propanol. CH3 CH OH. Ini kan. Saya buat H-nya di bawah aja biar kelihatan. Ini ada H, CH3. Apakah C ini chiral? Tidak. Kenapa? Dari 4 tangannya dia mengikat ada yang sama. Nggak boleh. Jadi dia bukan optis aktif. Oke. Itu caranya ya. 2 metil 2 butanol. Butanol kan C-nya 4. Nomor 2 ada metil. Saya buat di sini metilnya. Dan nomor 2 juga ol-nya. Sisanya CH3, CH2, CH3. Apakah C ini optis aktif? Chiral, asimetris? Tidak. Karena dia ngikat CH3, ikat CH3 sama kan? Nggak boleh. Yang ketiga kita cek lagi. 3 pentanol. Penta 5 ya. Di nomor 3 ada OH. Pasti di bawahnya 1H. CH2, CH2, CH3, CH3. Apakah C ini chiral? Tidak. Kenapa? Dia ngikat C2H5 di kiri dan kanannya. Nomor 4, 2 butanol. But itu 4 ya. Nomor 2 ada OH, berarti ada 1H. Ini ada CH3, CH2, CH3. Yes, ini chiral, biasanya ditanda kayak bintang gini ya. Ini C chiral atau C asimetris berarti dia bersifat optis aktif. Ya, karena satu ngikat OH, ngikat H, C2H5, CH3. Jadi 4 tangannya beda semua yang diikat kan? Jadi yang tepat itu yang benar cuma nomor 4. Dadu. Mulai menghitung lagi. Sebanyak 156 gram suatu logam monovalen, valensi 1, dilarutkan dalam larutan HCl, dihasilkan gas hidrogen 44,8 liter pada keadaan STP. Nah, katanya atom logam tersebut punya 20 neutron. Pernyataan yang benar adalah
Oke, kita coba ya. Kita buat reaksinya, anggap aja logamnya apa? Logamnya X deh. Tambah HCl. Kan katanya bervalensi 1, berarti X plus. Ketemulah dengan Cl min, jadi XCl. H-nya lepas, H itu dalam bentuk diatomik, jadi H2. Ya pasti H-nya nggak setara, kali setengah. Kalau nggak suka ya tinggal kali 2 semuanya. 2XCl, ini jadi 1 ya, H2 saja. Udah, yang dikasih tahu ada ini gas hidrogennya 44,8 liter di keadaan STP. Kalau udah ada STP seperti itu, langsung aja bagi dengan, ingat kan, STP itu 22,4. Maka dapatlah ini 2 mol. Gitu ya. Kalau H2-nya 2 mol, maka X-nya berapa mol? Gitu. Ingat, koefisien X 2 kali lipat dari koefisien H2. Maka molnya juga 2 kali lipat. 2 kali 2 berarti 2 per 1 kali 2. Berarti X-nya 4 mol. Oke. Nah, X-nya, logamnya, masanya 156 gram. Ada mol, ada gram, dapat apa? Pasti dapat mR kan? mR itu gram per mol. 156 gram, molnya 4. Ini dapat 39. Ini sorry bukan mR ya, AR ya. Karena atom ya. Udah, jadi kalau kita buat notasi atomnya, jadi dia misalnya X gini, jadi kita tahu masanya di atas 39. Protonnya berapa di bawah? Ya, proton itu yang bawah itu adalah massa 39 kurang neutron. Ini 19. Gitu ya. Jadi kalau kita konfigurasikan, kalau masih ingat ya, di sini 2, 8, 8, 1. Oke, berarti X ini elektron valensi 1, berarti dia terletak di golongan 1A. Oke, karena ini ada 4 kulit yang terpakai, berarti periode 4. 1A itu adalah logam alkali. Mudah-mudahan udah bisa langsung menjawab ini ya. Yang satu, transisi. Transisi itu B ya, salah. Logam alkali, benar. Periode 4, 1B, salah. B itu transisi. Periode 4, 1A, benar. Berarti 2 dan 4 yang benar. C. (89) unsur X memiliki nomor atom 19 lah. Sama kayak soal nomor 88 ya. Pernyataan berikut yang benar mengenai unsur X tersebut adalah tadi aja 19 KLMN 2881. Kulitnya ada 4, berarti termasuk di periode keempat. Elektron valensi 1 berarti golongan 1A atau alkali. Alkali itu logam ya. Logam-logam itu akan cenderung membentuk ion. Dan logam-logam itu akan membentuk oksida basa. Nomor 1, logam kah? Iya, logam 1A, logam alkali. Duanya membentuk kovalen? Tidak, membentuk ion. Biloxnya plus 1? Iya, karena melepas 1, golongan 1. Oksida asam? Salah, basa ya. Jadi oksida asam itu di tabel periodik yang sebelah kanan. Ini kan kalau logam-logam itu sebelah kiri ya. Jadi kalau logam itu ketemu oksigen jadi oksida basa. Kalau non-logam ketemu oksigen jadi oksida asam. 13B. 90 pernyataan yang benar tentang unsur X nomor atom 29. Oke, jadi X29. Ingat ya, kita bisa cut dengan argon.
argon itu kan 18. Ya. Jadi masih ada di sini 4s2 20, 3d 9 29. Tapi kan yang pattern seperti ini, pola seperti ini, D itu kan hampir full. D itu kan fullnya 10. Jadi dia tuh nggak suka tuh 9 nanggung. Maka dia ambil tuh 1 dari 4S. Maka ini berubah jadi argon 18, 4S1, 3D 10. Namanya kestabilan penuh ini ya. Kalau D itu ada kestabilan penuh dan setengah penuh. Oke, kita coba breakdown ininya, data-datanya. 1 memiliki konfigurasi elektron argon 18, 4s1, 3d10. Benar ya? Nih. 2 memiliki subkulit D setengah penuh. Enggak lah, full penuh ya. Isi 10, D itu 5 ya. Jadi semuanya udah couple. Kalau setengah penuh itu segini. Karena 10 kan berarti semuanya udah full. Salah nih. Dalam sistem periodik terletak pada golongan 1B. Ya, ini B ya. Jadi kalau dia S dengan D itu untuk B atau transisi. Golongannya 1 tambah 10, tapi kalau di B itu 1 tambah 10 itu 1B. Ya, 11 itu 1B. Jadi agak berbeda aturan untuk di A dengan di B ya. Tapi yang 3 ini benar. Kalau udah 2 salah pasti 4 salah kan. 1, 3 itu pasti yang benarnya ya. Kalau mau coba nggak apa-apa. 4, 42 ya. Y42. Maknanya udah pasti beda nih Y42. Karena kulitnya aja udah beda. Pasti dia yang terdekat sama krypton. Nah udah pasti beda ya. Ya 5s2, 4d 4 atau 5s1, 4d5. Ini 5, 6b. Udah jauh beda lah. Ini 6, periodenya aja periode 5, ini periode 4. Intinya udah beda lah. 2, 4-nya salah, 1, 3-nya benar, B. Sembilan satu, jika atom dari unsur Y dapat membentuk ion Y2+, maka pernyataan yang benar untuk unsur Y adalah 1. Membentuk oksida logam. Ya, karena melepas itu logam ya. Jadi positif itu melepas. Melepas elektron itu kerjaannya logam. Kalau logam akan membentuk oksida. Ini oksida logam harusnya oksida asam atau basa ini maksudnya ya. Tapi ya oksida logam lah, oksigen sama logam ya. Ya intinya benar lah ini kata-katanya nih. Yang kedua, logam golongan 2 atau logam transisi. Bisa, tapi logam 2A ya. Transisi yang plus 2 juga ada. Ya, jadi bisa 2A bisa transisi. Ya, transisi itu kan lebih dari 1 biloxnya. Yang 3 dapat membentuk ikatan ionik ya, logam ionik ya. Ionik. 4 mudah larut dalam air. Belum tentu ini. Kalau dia 2A itu oke, tapi 2A juga nggak terlalu mudah juga ya. Kalau dia transisi ya transisi misalnya yang bisa 2+ tuh Fe. Besi kan nggak larut dalam air. Kalau kita taruh kan nggak larut dia. Jadi ini belum pasti lah 4 ini ya. Saya cenderung ke 1, 2, 3 ya. Koreksi kalau ada kesalahan ya. 92 pernyataan yang benar dengan energi ionisasi. Energi ionisasi adalah energi minimum benar ya. Yang diperlukan untuk melepaskan satu elektron dari atom berwujud gas dalam keadaan dasarnya. Nah ini benar nih definisinya ya. 2. Energi ionisasi K lebih kecil daripada Na. Li, Na, K, Rb. Golongan 1A ya. Energi ionisasi ke atas makin besar. Berarti Na lebih besar dari K. Benar.
ya. Lalu cek lagi yang ketiga, energi ionisasi untuk melepaskan elektron valensi kedua lebih besar daripada yang pertama. Benar. Karena kalau udah satu lepas, maka yang sisanya akan lebih terikat ke inti sehingga melepaskannya lebih sulit. Butuh energi lebih besar. Keempat, energi ionisasi K lebih kecil dari Rb. Oh, K di atas, berarti lebih besar. Salah. 1, 2, 3, A. 93, jika 20 buah asam amino alanin terpolimerisasi membentuk protein, oke. Maka pernyataan berikut yang benar, Mr alaninnya 89, H2O 18. Jadi gini ya, N buah asam aminonya alanin aja langsung. N buah alanin itu sama dengan, itu protein itu akan membentuk yang namanya polipeptida ya. Ikatan polipeptida. Polipeptida tambah N-1 H2O. Jadi ada molekul air yang lepas. Oke, jadi alaninnya kan ada 20. Mr alaninnya dikasih tahu 89. Polipeptidanya nggak tahu, atau proteinnya ini ya. Mr-nya kita nggak tahu, tambah N-nya kan 20, N-1 berarti 19. H2O Mr-nya 18. Tinggal hitung aja, 20 kali 89, 1780 ya. Polipeptida 19 kali 18, 342. Maka Mr dari polipeptidanya 1780 kurang 342. 1438. Oke, kita cek. Apakah dihasilkan 20 molekul air? Tidak, kan N-1, harusnya 19, 20-1. Bersifat optis aktif? Iya, karena strukturnya ini kita gambar ya. Jadi ada H3C, baru ada C, ada H, ada NH2, ada COOH. Jadi ada C chiral yang mengikat 4 atom atau gugus yang sama. Berarti dia optis aktif. Mostly asam amino itu optis aktif kecuali glisin ya kalau nggak salah ya. Oke, mayoritas semuanya itu optis aktif ya karena ada C chiralnya. Protein dengan borat molekul 1780 salah ya, 1438. Salah. Terbentuk protein yang dapat diuji, ya uji Biuret ini untuk ngecek protein, benar ya. 2 dan 4. C. Sembilan 4 sama 95 kesetimbangan ini. 94 reaksi kesetimbangan berikut belum setara dan menghasilkan produk lebih besar bila tekanan diperbesar. Tekanan diperbesar akan lari ke koefisien yang kecil. Oke, karena koefisien kecil itu artinya jumlahnya dikit, berarti dia kekurangan tuh tekanannya. Jadi kalau tekanan datang, dia ngambil gitu. Dia minta produk lebih besar ketika tekanan diperbesar. Artinya dia minta itu produknya punya koefisien kecil. Ya. Ini produk. Nah, kita tinggal cek 1, 2, 3, 4 ini mana yang produknya kecil koefisiennya. Ini belum setarain ya. Ini kalau reaksi-reaksi sederhana seperti ini harusnya udah bisa menyetarain ya. Ini koefisien 2, ini koefisien 3. Dia minta yang kanan yang kecil ya. N2 tambah 3H2 2NH3 kiri 4 kanan 2. Benar. Yang ketiga PCl5
PCl3, Cl2. Kiri 1, kanan 2. Salah ya? Lah, yang keempat ini malah ini imbang ya. H2 tambah I2. Ini 2 dan 2. Yang benar cuma ada satu saya. Nomor 2 doang. Oke. Ya, tapi berdasarkan soal produk lebih besar bila tekanan diperbesar. Tekanan diperbesar ke koefisien kecil. Berarti dia minta produknya yang koefisiennya lebih kecil daripada reaktan. Oke, saya nggak dapat 94, sorry. 95, di antara reaksi-reaksi kesetimbangan yang belum setara, reaksi yang memiliki harga tetapan kesetimbangan Kp sama dengan Kc adalah yang mana? Ingat bahwa Kp sama dengan Kc kali RT pangkat delta N, di mana delta N sama dengan koefisien kanan produk kurang koefisien kiri atau reaktan. Jadi supaya Kp sama dengan Kc berarti kan delta N-nya harus 0. Karena kalau 0 berarti ini habis kan Kp sama dengan Kc. Artinya carilah koefisien kiri dan koefisien kanan yang nilainya sama. Setelah disetarakan. 1 tadi sudah disetarakan sebelah kiri ya. Salah ya, karena koefisiennya nggak sama. Ini reaksinya sama ya, kiri dan kanan. 2 tadi terbalik doang ini ya. 2, 3. Tapi intinya tidak sama koefisiennya. 3 juga nggak sama. 6, 4 yang sama nih. Di kiri 2, kanan 2. Jadi pasti Kc dan Kp-nya sama untuk yang reaksi keempat. Yang dadu. 96, faktor-faktor berikut yang dapat meningkatkan probabilitas tubrukan antar molekul reaktan adalah memperkecil ukuran reaktan. Ya, kalau memperkecil ukuran berarti menaikkan, memperbesar area kontak ya, luas permukaan, sehingga reaksi lebih cepat karena tubrukannya lebih cepat, lebih banyak. Diaduk ya pasti kan, kalau kita ngaduk itu kan pasti dia akan lebih cepat bertubrukan. Dipanaskan, kalau suhu tinggi pasti dapat energi kan, energi kinetiknya lebih tinggi, jadi geraknya lebih cepat. Katalis ya mempercepat juga. Ini semuanya bisa nih, yang E. 97 nih ngitung ya. 100 ml CH3COH 0,2 molar, Ka-nya 2 kali 10 pangkat minus 5. Dinetralkan dengan KOH 0,2 M. Pernyataan yang benar adalah, wah ini coba satu-satu nih ya. CH3COOH tambah KOH, CH3COOK tambah H2O. Mula-mula CH3COH-nya adalah 100 kali 0,2, 20 milimol. KOH-nya 0,2 kali 20. Berarti 4 ya. 4 milimol. RS 4. Ini 16 ya. Kok 16, aduh ngaco. Berarti semuanya 4. 4. Sisanya yang 16. Ini habis. Garamnya 4. Pada penambahan ini dihasilkan larutan buffer asam lemah dengan konjugasinya yang tersedia. Berarti ya buffer. Buffer itu kalau yang lemah berlebih dan terbentuk garamnya ya. Yang kedua, pada saat netral diperoleh pH larutan lebih besar daripada 7. Benar. Kenapa benar? Karena KOH-nya ini adalah basa kuat. Ini asam lemah, pasti dominan yang kuat kan. Nah, kalau basa kan di atas 7 pH-nya. 3. Diperlukan 100 ml KOH untuk menetralkannya. Ya benar ya, karena kan CH3COH-nya 100 ml kali 0,2 M. 20 milimol. KOH-nya kalau 100 ml
molaritasnya juga 0,2 M. Udah pasti molnya sama mereka. Benar nih. Lalu yang keempat, pada saat penambahan KOH 40 mili, pH sama dengan pKa. Wah, ini harus cek lagi nih. 4 saya numpang di sini. CH3COH tambah KOH, CH3COOK tambah H2O. MRS. Oke, CH3COH-nya 20 milimol. Nah, KOH-nya dia minta 40 mili dengan 0,2 M. 40 kali 0,2. Berarti 8 ya. 8, 8, 8, 8, 12, 8. Oke, apa katanya? Saat penambahan larutan KOH 40 mili, pH-nya sama dengan pKa. Ini kan konsentrasi H plus sama dengan, ini buffer ya, Ka kali konsentrasi asam lemahnya per 8. Karena 12 dengan 8-nya bukan angka yang sama, udah pasti H plus tidak sama dengan Ka atau pKa tidak sama dengan pH. Ya, jadi harus sama ya nilainya. Nilai yang ini dengan ini harus sama supaya bisa saling coret. Sisa H plus sama dengan Ka atau pH sama dengan pKa. Berarti yang 4 salah ya. Yang A. Sembilan 8 sama lagi ya polanya. 100 mili 0,1 molar H2SO4 direaksikan dengan 0,8 gram NaOH akan diperoleh H2SO4 100 mili 0,1 M 10 mili mol 0,01 mol. Karena NaOH-nya itu dalam gram ya. Jadi nanti dia mol. Jadi samain aja dengan mol. 0,8 gram ya. Bagi MR dari NaOH itu 40. 0,02 mol. Reaksi H2SO4 tambah NaOH Na2SO4 plus H2O. Setarakan. Oke, masukkan angka-angkanya 0,01, 0,02. Oke. Lalu 0,01, ini 0,02, 0,01. MRS. Ya, jadi habis ya H2SO4 dengan NaOH-nya ya, karena ini permainan koefisien, hati-hati ya. 0,02 kali bagi 2 kan 0,01. Sama dengan 0,01 bagi 1. Jadi habis ya. Nah, coba dulu cek yang 1, larutan garam terhidrolisis. Larutan garam terhidrolisis yang bersifat netral. Terhidrolisis ini kan datang dari kuat dan kuat ya. Kalau kuat dan kuat itu tidak terhidrolisis. Ini tidak terhidrolisis kan? Garam yang datang dari asam kuat dengan basa kuat kan tidak terhidrolisis kan? Salah ya. Larutan garam yang tidak terhidrolisis benar. Larutan yang membirukan lakmus kan netral kan? Berarti tidak membirukan, tidak memerahkan ya. pH 7 ya, netral ya, 7 benar. 2 dan 4 ya. (99) pada baterai mobil arus listrik dihasilkan dari reaksi redoks. Iya, akinya nih ya. Pernyataan yang benar mengenai baterai mobil adalah ada reaksinya ya. Saya langsung tulis saja reaksinya di sini. Reaksi yang terjadi di katode dan anode. Jadi PbO2 bertindak sebagai katode, benar ya. Nanti coba untuk hafal ya reaksinya. Yang kedua, besarnya arus itu I ya, bergantung pada luas area elektroda. Ya, iya ya. Nah, misalnya Q itu kan I kali T ya. Atau berarti I-nya Q per T. Kan ini berbanding lurus ya.
Jadi sebenarnya kalau luas area elektrodanya itu besar, berarti kan reaksi itu makin banyak yang bisa terjadi di situ. Artinya elektron yang keluar banyak kan. Elektron yang keluar banyak berarti Q-nya banyak, muatannya banyak. Maka arusnya juga makin besar. Jadi benar dong harusnya yang dua ini. Yang tiga, PbO bertindak sebagai anoda. Anodanya harusnya Pb loh, bukan PbO. Karena kalau 1, 2 benar pasti 3 benar. Tanda tanya nih. H2SO4 berfungsi sebagai elektrolit. Iya, nanti elektrolitnya di situ adalah H2SO4. Ini kan ada reaksinya dengan SO4 2- kan. Ini yang 3 gimana ya? Ini ya. Pb ya harusnya bertindak sebagai anoda supaya nanti jawabannya jadi E. Oke lah. Terakhir ya, nomor 100 akhirnya. Ada reaksi redoks yang belum setara. Lalu pernyataan yang benar adalah ya reaksinya dulu setarain. PbSO4 tambah H2O, Pb tambah PbO2 tambah H2SO4. Ini udah kelihatan Pb di kanan ada 2 buah, di kiri 1 kan. Berarti kali 2 aja dulu sini. Lalu SO4-nya di kiri terkali 2, di kanan kali 2 juga. Lalu H2-nya jadi 2, di kiri kali 2 juga. Beres. Oke, yang ditanya PbSO4 berperan sebagai oksidator. Wah, kita harus cek biloxnya ya. SO4 kan minus 2, Pb berarti plus 2. Oke. Pb di sini 0 sendirian. O min 2, tapi ada 2 ya, min 4. Supaya 0 plus 4. Oke. Ini Pb-nya dari 2 ke 0. Plus 2 ke 0. Turun ya. Reduksi. Ini auto redox ya. Plus 2 ke plus 4. Naik oksidasi. Cek pernyataan 1. PbSO4 berperan sebagai oksidator. Iya. Walaupun dia dua-duanya. Tapi di opsi 2 ada ya. Dia oksidator iya, reduktor juga iya. Pada akhir reaksi, pH larutan lebih kecil dari 7, iya, karena H2SO4. Asam kan? Yang keempat, perbandingan PbSO4 dengan H2O adalah 1:2 molnya. Lihat aja koefisiennya. PbSO4 2, H2O-nya 2. Perbandingan mol adalah perbandingan koefisien. Jadi salah ya. 2:2, bukan 1:2. Oke, jadi 1, 2, 3. Yang A. Oke, akhirnya selesai ya pembahasan kumpulan 100 soal kimia utul UGM. Mudah-mudahan bisa bermanfaat, bisa membantu, bergunalah terutama buat kalian yang sedang mempersiapkan diri menghadapi seleksi masuk UGM ini ya. Saya cuma niat bantu saja. Jikalaupun ada kesalahan kekurangan, saya minta maaf sebelumnya dan silakan berkomentar, kita saling sharing, is okay. Buat belajar bersama tentunya ya. Oke, jangan lupa ya cek terus, update terus video-video terbaru lainnya di channel Five Chemistry ini. Sampai jumpa dan bye-bye.